Saya mengakui saya salah, saya minta maaf atas kesalahan saya dan tidak akan mengulangi kesalahan saya. Sindiran balik Gibran saat dikritik tarik masker oknum Pas Pampres, ditulis oleh X Hardy. Saat seorang oknum Pas Pampres melakukan penganiayaan terhadap sopir truk di Solo, Gibran marah. Setelah ketahuan orangnya, pelaku mendatangi kantor Balai Kota Solo dan meminta maaf. Ada satu hal yang tak terlupakan. Pelaku ini berbicara di depan awak media dengan memakai masker. Gibran tiba-tiba datang dari belakangnya dan melepas maskernya dengan sedikit kesal. Mungkin maksud Gibran adalah meminta maaf, tapi dengan wajah masih tertutup masker adalah tindakan tidak kesatria. Minta maaf harusnya gentleman dan menampakkan diri secara utuh. Makanya Gibran agak kesal dan menarik lepas masker orang tersebut hingga salah satu talinya terputus. Tapi tindakannya ini dipermasalahkan dan dianggap tidak sopan oleh sebagian orang. Tapi caranya melepas masker Pas Pampres menurut saya kurang sopan Pak Wali. @Gibran_tweet. Marah boleh, tapi ingat, mereka itu tentara loh. Harus tetap dijaga wibawanya, tulis seorang netizen. Mendapatkan komentar tersebut, Gibran memberikan jawaban menohok. Dia sudah memukuli warga saya, tulis Gibran melalui akun Twitter pribadinya. Di cuitan selanjutnya, Gibran mengungkapkan aksinya demi menjaga wibawa korban. Maaf, justru wibawa korban yang harus saya jaga, tulis Gibran. Mungkin bagi sebagian orang, tindakan Gibran ini tidak sopan dan tidak mencerminkan seorang pemimpin. Ada beberapa hal yang perlu diingat. Pelaku adalah anggota Pas Pampres, tapi tidak sedang bertugas. Tidak mengawal siapapun saat melakukan penganiayaan. Bisa dikatakan dia saat itu tidak lebih dari warga biasa yang melakukan apapun sebagai tindakan pribadi, bukan sebagai Pas Pampres yang menjalankan tugas. Tapi dia justru main hakim sendiri dengan memukuli sopir truk, padahal mobilnya yang menerobos lampu merah. Dari sini saja sudah jelas siapa yang salah dan siapa yang arogan. Sebagai pribadi, memukuli orang lain tidak diperbolehkan karena bisa dipidanakan jika korban yang bersangkutan tidak terima. Memukul, minta ganti rugi, si Tasim. Kesalahannya terlalu komplit. Kebetulan saja korbannya adalah sopir truk yang menjadi ketakutan usai dipukuli. Coba kalau korbannya adalah orang kuat, yang kaya, atau orang yang keras perawakannya. Masalah bisa makin panas. Bisa jadi pelaku bakal gol, atau minimal dapat sanksi jabatan, atau bahkan hancur karirnya karena emosi sesaat. Poin penting lainnya adalah, menurut penuturan Gibran, dia kesal karena minta maaf dilakukan setelah kasus menjadi viral di media sosial. Kalau tidak viral, mungkin pelaku tidak akan meminta maaf, apalagi merasa bersalah. Cara penyampaian maaf pun terkesan dilakukan dengan tetap menyembunyikan wajah di balik masker yang mungkin memicu Gibran menarik lepas maskernya. Soal arogansi jalanan, tentu kita semua sudah tahu kondisi sebenarnya itu seperti apa. Kalau kalian melakukan survei, saya jamin seluruh warga akan memberikan tanggapan negatif dan pedas. Yang paling umum adalah pengawalan orang besar di jalanan. Kadang saya berpikir, seurgent apa hingga harus dikawal setiap hari dengan cara seperti itu? Hanya kereta saja tidak berani di stop atau diterobos.
Kalau masalah buru-buru, semua pengguna jalan juga buru-buru mau sampai ke tujuan. Hanya saja sebagai warga biasa, tetap harus patuhi rambu lalu lintas. Lampu merah menyala, harus berhenti. Sabar menunggu hingga lampu hijau menyala, tidak peduli. Meski misalnya sedang sesak berak, dengan wajah membiru menahan panggilan alam yang sedang mengerikan. Ada juga yang mungkin panik, misalnya mendengar kabar keluarga sakit parah dibawa ke rumah sakit. Dia ingin segera sampai ke rumah sakit, tetapi tetap tidak boleh melanggar rambu lalu lintas. Pikiran berkecamuk, dalam hati teriak supaya lampu hijau cepat menyala. Maunya semua pengguna jalan minggir, tapi tak mungkin pencet klakson panjang. Bisa-bisa malah dipelototin orang lain dengan geram. Kalau Gibran dibilang tak sopan karena merendahkan wibawa oknum pas pampres tersebut, justru menurut saya tindakan memukuli warga tak bersalah itulah yang menjatuhkan wibawa institusi. Ingat, banyak warga yang sinis dengan kelompok-kelompok yang seperti ini, yang merasa arogan mentang-mentang dari institusi tertentu atau merasa punya power lebih. Di mata hukum semua sama. Untung saja korban tidak melapor balik. Bagaimana menurut Anda? Silahkan tulis komentar di bawah.